lebih futuristik. Ya lebih futuristik. Kan soalnya kan memang udah diramalin dari tahun-tahun sebelumnya kalau AI itu kan udah mendominasi teknologi kan. Maksudnya sekarang smartphone aja dipakai AI gitu kan. Terus belum lagi nanti pengolahan data tuh dimulai pakai AI tuh, termasuk yang untuk machine learning segala macam, perilaku customer tuh juga kan AI itu main banget kan. Gizmo Talk Podcast. Halo, ketemu lagi bersama gue Cawir. Di sini ada Mas Pras, ya di sini ada Mas Bambang. Sekarang kita ngomongin tentang teknologi nih. Teknologi apa aja yang lagi booming, terus apalagi yang zong gitu kan, apalagi tahun 2021 ya. Terutama Terus harapan 2021 ini yang bakal ngehits apa aja. Kalau menurut gue 2021 gini ya, karena ini kan kemungkinan ya 2021 itu lebih kayak si ini sih. Mungkin karena gue abis nonton Drakor Startup ya. Jadi maksud gue gini, kalau untuk teknologi yang menurut gue paling hype banget nih, selain mobil listrik ya, itu yang biasanya udah pasti. Karena sekarang udah juga pemerintah kan juga ngasih insentif segala macam. Apalagi apanya udah nelpon ini sama Mas Elon ya. Elon. Iya. Terus menurut gue ini sama teknologi yang apa tanpa awak gitu. Pakai teknologi otomasi gitu ya. Itu juga kan kayaknya bakalan kepake. Sekarang kan sebenarnya udah ada kan sensornya parkir. Itu udah mulai perlahan tuh. Terus kayaknya sih nanti. Tapi nggak tahu di Indonesia bisa jalan nggak ya? Gitu. Secara ya. Kayaknya susah sih. Kalau di depannya emak-emak gimana tuh ya? Itu dia. Kita kayak tiba-tiba sen kanan tapi belok kiri kan. Jangan AI langsung langsung katanya. Sementara bahannya katanya Indonesia nih katanya. Sementara cocoknya di negara yang rata-rata disiplin, Iya. mobil gitu. Begitu Di sini Indonesia udah dah. Begitu lampu merah dia bingung juga kok masih terobos gitu kan. Angkot itu berhenti mendadak. Susah nih. Kaget aja. Ya, itu gua kayak bakalan ya itu maksudnya bukan itu bakalan hype sih, cuman tapi yang pasti tuh untuk mobil listrik tuh udah mulai kan yang hampir tuh dua nih. Gue tuh kemarin lihat tuh udah mulai ada tuh yang mobil Korea itu udah pakai udah jalan kemana-mana, udah bahkan salah satu layanan apa sih sharing ride apa maksudnya kayak Grab kayak gue lihat Gojek apa Grab ya. Pokoknya dia udah ada mobil listrik kan di jalan tuh, udah jalan. Armadanya tuh udah mobil listrik, jadi dan memang nggak ada bunyinya gila, kayak nggak ada gila, benar nggak ada suara. Grab yang kayak pertama Grab ya. Itu sih lebih, ya mungkin tahun depan tuh ibaratnya lebih futuristik. Ya lebih futuristik. Kan soalnya kan memang udah diramalin dari tahun sebelumnya kalau AI itu kan udah mendominasi teknologi kan. Maksudnya sekarang smartphone aja dipakai AI gitu kan. Terus belum lagi nanti pengolahan data tuh dimulai pakai AI tuh, termasuk yang untuk machine learning segala macam, perilaku customer tuh juga kan AI itu main banget kan. Kayak si Grab itu bisa tahu. Gue agak bingung tentang manajernya, gue jadi bingung. Jadi yang mudah-mudahan enggak lah. Iya. Jadi susah sampai dia bisa tahu bahwa yang mall paling banyak di itu data. Iya, data-data itu kan kayak itu membantu banget kan. Dan gue pun juga akhirnya dapat insight kayak gitu lumayan tuh. Jadi berarti gue harus menghindari mal A nih karena bakalan rame gitu kan. Jadi lebih agaknya AI masih megang lah. Karena sebenarnya AI terus itu biasanya tuh dari ini sih, dari Google kemudian Amazon macam mereka kan ngembangin kayak core-nya gitu. Nah kemudian dari developer dia tinggal ngembangin sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu lebih gampang lagi mereka. Makanya AI makin masif ya karena udah ada core-nya tinggal ngambil sesuai kebutuhannya kayak gitu sih. Iya, udah tinggal ibaratnya termasuk startup dia lebih gampang sih ngambil modul yang ini gitu sesuai dengan yang mereka gitu. Termasuk kayak apa ya? Saya itu juga banyak pakai itu kan AI juga misalnya IoT gitu yang melibatkan teknologi itu gitu. Terus apalagi ya paling kayaknya memang mungkin penerapan yang paling kuat di tahun depan adalah ya produk IoT terutama di smart home ya. Gimana kita di rumah terus jadi akhirnya
mungkin mulai dari sekarang udah orang-orang tuh banyak yang cari Google Nest Mini untuk kontrol semua perangkat, terus kayak ganti bolamnya ke Yeelight atau Philips atau apa gitu. Itu gue udah mulai bisa sombong tuh. Bisa ada yang main ke rumah gue itu gue langsung hidupin pakai langsung kayak ih gila gitu. Kalau dulu awalnya mungkin kalau saya pulang ke kosan kayak harus nyalain AC terus nunggu setengah jam dan dingin. Kalau sekarang perjalanan pulang udah bisa nyalain dari jauh. Jadi pas pulang udah adem ya. Ya itu penerapan kecil yang mungkin tahun depan mulai lebih lebar aja gitu. Orang-orang mungkin lebih banyak produk pintarnya di rumah. Terutama memanfaatkan orang-orang yang males ya. Iya. Gitu kan. Sebenarnya teknologi kan buat orang males. Iya. Jadi kayak misalkan gitu dulu tuh belajar foto aja perlu komposisi, terus buat belum macam sekarang udah bagus. Otomatis bagus sekarang ini. Budayakan malas, biarkan kami yang bekerja. Sampai vacuum cleaner sekarang harganya udah mulai murah gitu. Kita udah mengurangi kegiatan yang harusnya awalnya dilakukan dengan fisik digantikan sama mesin. Iya. Sekarang ngepel nyapu udah ada robotnya ya. Iya. Dan yang paling gue lihat banget nih dari untuk yang teknologi sih yang kepake udah sekarang ini adalah ini juga sih lebih kayak program diet gitu, program yang pola makan segala macam itu kepake banget. Jadi misalkan orang cukup tujuan fitnessnya apa langsung ke map itu, harus makan ini. Terus kan sekarang udah bisa terkonek sama si smartwatch ya. Nah itu juga di smartwatch kan juga ada fitur-fitur yang bahkan untuk sekedar minum air aja tuh ketakar, Anda kurang minum segini kan. Nah itu jadi udah kasih kalau ini kayak duduk 2 jam gitu kadang-kadang rese tuh udah mulai ketak bangun gitu kan. Kayak jadi ibaratnya sampai ke situ kan. Itu udah mulai tadi sih gue pikir itu mau ganggu ya karena kan ini apa sih? Tapi setelah gue ini mungkin berasa aja berarti ini memang terutama yang buat pengen tahu gini ya, karena kan orang tuh sekarang tren itu banyak yang olahraga aja. Tapi dia tuh nggak tahu bahwa kapasitas maksudnya jantungnya kuat apa enggak gitu, yang nggak disadarin. Nah si smartwatch itu punya ukuran, jadi dia tuh bisa mendeteksi batas maksimal dari si detak jantung yang bisa ditoleransi sama tubuh gitu, berdasarkan umur. Jadi kayak umur gue 20 tahun tuh gue berapa? Oh 20 ya sekarang? Iya, jadi waktu gue gitu, gue jadi harus warning tuh. Jadi dan itu bisa di setel di otomatis di smartwatch gitu. Dimana misalkan gue pengen nih batas detak gue segini, jadi berapa persen gitu. Jadi biar nggak full. Nah di saat gue misal lari gitu. Gue begitu mencapai batas lebih itu bergetar ya gue, jadi mengingatkan gue karena kalau gue dipaksa kan karena ada orang yang semangat banget lari gitu, apalagi di depan itu ada yang mungkin pakai hot pants atau apa kayak pengejar gitu kan. Terus mungkinnya semangat malah mixan yang ada gitu, dan itu banyak terjadi di kasus-kasus misalkan ada race maraton segala itu mereka mixan karena nggak sadar sama kondisi dia. Makanya dengan teknologi yang kayak yang smartwatch ini itu optimalnya deh. Gue juga tuh cuma kayak fashion aja asal beli, tapi begitu gue coba ternyata banyak hal yang bagus gitu. Bahkan sekarang itu salah satu brand kan juga bisa sampai ngeluarin yang siklus mens ya. Siklus mens itu ada. Makanya gue bilang kok siklus mens doang sih, siklus cowok mana nih di videonya gitu. Jadi terus siklus mens terus yang lagi ngebantu banget lagi ini ya yang untuk hipo katanya kekurangan yang sekarang kadar oksigen dalam itu penting banget sekarang. Kan itu lagi dicari tuh kan karena kan katanya kalau orang sebagai salah satu potensi awal terkena gejala COVID gitu. Walaupun tak awal banget tapi bisa lah ya. Jadi bisa kelihatan tuh misalnya di bawah. Kita pernah ya waktu itu kita mau masuk ke restoran apa bang? Sampai diperiksa itunya kan? Bagus itu. Iya. Jadi itu memang kan biasanya itu cuma suhu doang. Ini bukan sampai ke situ sih. Nah makanya teknologi itu ngebantu banget lah. Sekarang ini kan juga banyak lebih humanis ya. Iya lebih menurut gue sih. Orang tuh sekarang untuk smartwatch itu kan harganya juga sama nggak mahal-mahal juga ya, dari 300 ribuan udah mulai ada gitu dan bahkan 300 ribuan udah bisa cek kadar oksigen tadi. Iya itu dia, makanya
menurutku dan teknologi itu semakin murah dan semakin manfaatnya semakin ada lah. Ya maksudnya sampai ke hal sepele itu untuk kita tahu kadar minum aja kan nggak tahu gitu, sampai yang lu terlalu baik duduk nih bangun dong ya kan, sampai dikasih tahu kayak gitu. Jadi berguna banget lah kalau yang gue lihat sih gitu. Dan sekarang kan selama pandemi itu orang tuh udah mulai pada gila olahraga ya. Dan gue lihat sih udah mulai banyak yang pamer-pamer hasil GPS di dia trendnya itu ya. Ya walaupun niatnya pamer tapi setidaknya mereka bisa lebih aktif. Iya, itu jujur ya, itu memotivasi banget loh. Jadi kita bisa tahu rekor kita, dan kan kadang-kadang kan di sosial media itu kan emang ngajak pamer ya. Menurut gue itu salah satu ajang pamer yang positif. Gue kadang-kadang kalau ngelihat orang yang pace larinya di atas gue maksudnya suka nyajit nih. Gue mau segitu loh, gue dia bisa, gue enggak gitu kan. Kayak Dian Sastro aja pace-nya nggak sampai 10 menit per kilo gitu. Iya. Wow. Iya, jadi kan termotivasi gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Itu yang ya thanks banget buat aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Jadi buat orang yang concern kesehatan tuh ngebantu banget. Jadi nggak sembrono lah dulu orang asal lari, asal apa. Gue juga waktu belum kenal semua tuh gue lari aja gitu, nggak tahu harus berapa, nggak tahu jaraknya berapa, yang penting gue lari gitu, yang penting durasi gitu. Tapi sekarang tuh kita bisa tahu dan bisa ngeliat progresnya tuh. Jadi dan kondisi bahkan lagi tidur pun kita bisa ketahuan tuh dulu sebenarnya tidur itu kualitas tidur ketahuan. Seberapa lama deep sleep-nya segala macam. Makanya gue waktu pakai gue kan karena gue tidur tuh sebenarnya memang paling enak nggak pakai apa-apa ya. Begitu lo pakai smart band gue coba deh, ini ketahuan banget aja tidur gue tuh kayak berantakan gitu. Gila gue tidur kayak gue bilang nih gue apaan nih gue. Ternyata sangat jelek gitu. Jadi ketahuan tuh, jadi caranya gimana, jadi tidurnya tuh memang harus awal kayak gitu-gitu tuh. Terus juga ibaratnya kurang stres segala macam, kita bisa maintain itu jadi sampai akhirnya grafiknya tuh bagus gitu kan hal-hal tidur gitu, karena kalau kualitas tidur itu ngaruh ke kualitas kehidupan sih ya. Gue mana-mana kalau tidur bawaannya baperan aja, kesel aja gitu kan, emosian ya. Iya. Berarti susah mikir, susah konsen. Secara keseluruhan wearables ini efeknya positif lah ya untuk kesehatan ya sehari-hari. Jadi dan ditambah harganya udah makin murah, terus orang-orang juga sepertinya concernnya lebih tinggi. Jadi mereka invest lebih untuk perangkat-perangkat seperti ini, mau pakai smartwatch, smartband atau bahkan smart scale timbangan yang dipakai untuk keluarga buat ngecek berat badannya. Bahkan juga yang untuk si smartwatch ini brand-brand jam tangan yang udah existing itu beralih tuh, sampai yang rumah fashion segala macam kemarin gitu kan, karena memang kayak sekarang itu untuk jam tangan ya, menurut gue sih, gue menurut pribadi ya, dan beberapa temen juga kayak gitu, udah nggak pentingin brand lagi, yang penting lo gunanya gitu kan, maksudnya selama dia bisa mendukung lifestyle kesehatan gue atau apa tuh bisa, dan orang tuh kan juga kan jam-jam itu kan juga mau dipaduin pakai jas, pakai apa kan juga tetap nempel, maksudnya bagus kan. Itu sih lebih banyak itunya lah untuk. Cuma di sisi lain ketergantungan pada gadget makin tinggi ya. Iya. Kayaknya kalau sehari gak lepas dari salah satu tuh udah beda gitu. Bahkan gue sampai ada program untuk mengurangi streaming. Gue karena itu berefek ke jam tidur gue yang gue bilang tadi, itu gue sadarnya juga karena smartwatch gitu. Gila nih, gue tidur tuh kayak kacau gitu, kayak mungkin orang tuh yang bisa dibilang mata gue tuh mungkin antara melek dan itu di jam-jam tertentu gitu karena jadi itu salah satu efeknya adalah itu karena kan gini, gue punya TV ya di rumah, semua itu laptop sama smartphone, jadi gue kalau nonton streamingan atau apa itu lewat smartphone, di mana blue light-nya tinggi banget kan, dan itu blue light itu penyebab salah satu orang radiasinya itu bisa bikin nggak bisa tidur, makanya nggak disaranin tuh pakai smartphone itu setelah tidur itu lo kalau bisa jauh-jauh dari itu udah gue lakuin gitu, pokoknya gue kalau udah pengen tidur gue harus udah tinggalin, gue nggak mau ngecek kerjaan, nggak mau ngecek ada kadang-kadang kan notif platform streaming itu berarti banget kan, ayo gini gue jadi kayak impulsif gitu kan, pakai mention gitu ya. Dan itu melebihi notifikasi Shopee, Tokopedia tuh, kayak kok ada muncul ya season ini tuh, bawaan pengen gitu, jadi kayak selama pandemi itu handphone kerasa lebih boros gitu ya, padahal screen time-nya kita lebih banyak nonton di layar. Screen time itu sekitarnya lebih boros. Ibaratnya gini, gue kayak perasaan selama gue mobile gitu ya,
itu apa 3 kali, maksudnya ngecas itu 2 kali ya maksimal lah. Ini gue bisa ke 3 kali, udah di rumah aja gitu kan, gitu kan. Ya karena gitu kita pakai banyak ini medsos, terus gitulah. Lebih multitasking ya, multitasking dan itu efeknya. Makanya kebutuhan smartphone yang spesialnya tinggi makin tinggi kan. Dan itu ya selain yang gue bilang ada efek ngebantu produktivitas sama segala macam, tapi juga ada efek ke fisik sih. Gue bilang itu, yang masalah terutama anak-anak nih, yang gue kadang-kadang gue bingung sih. Gue gak punya anak tapi gue punya ponakan di mana tuh di umur segitu udah dikasih handphone gitu. Gue agak suka ya. Dan teman-teman gue juga banyak yang membelikan anaknya tuh tablet atau itu karena memang abis itu gue pusing gini. Itu biar cara apa paling gampang ngedimin anak ya dikasih handphone. Kasih gadget. Ada di orang tempat. Iya, jadi ya makanya kan katanya si Steve Jobs sama Bill Gates ya yang nggak mau ngasih gadget untuk anaknya kan gitu kan. Karena memang menurut gue sih kayak edik, dan gue lihat beberapa misalnya gue makan di restoran keluarga atau apa tuh gue suka ngeliat tuh kadang-kadang ada satu keluarga gitu 6 orang, anaknya tuh masing-masing punya smartphone, dan itu matanya semua di smartphone. Emaknya, bapaknya, ya wajar sih kalau anaknya begitu karena mak sama bapaknya juga begitu, gitu kan. Coba kalau sama bapaknya kayak gitu pasti juga mungkin kok bisa ya makan gitu matanya kayak kita sehari-hari lah bang ya. Misalnya kita kayak ngumpul sama teman kan gak enak ya, misalnya semua mata ke handphone kan. Maksud gue gila lo yang deket malah menjauh, jauh malah soal deket. Mendekat yang jauh ya. Ini gue udah ada di depan lo. Iya, dicuekin, tapi kalau gue jauh lo malah bawel kan gitu kan. Jadi itu sih lebih. Sebenarnya kalau di smartphone kan ada fitur-fitur kayak digital well-being sebenarnya buat ngatur kayak gitu. Cuman nggak semua orang tahu dan memahami kayak gitu sih. Kadang-kadang suka ini juga udah ngeset displaynya kurang. Jadi wah nanggung nih nonton tinggal setengah jam lagi gitu kadang-kadang. Kayak kalau misalnya mungkin di Android aku nggak tahu ya secara default apakah fitur digital well-being itu akan dominan ditampilkan ke penggunanya. Cuman kalau misalnya iPhone di akhir pekan dia biasanya ngasih tahu screen time seminggu ini itu lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Sekarang jamnya segini, apa yang bisa dilakukan gitu. Dan mungkin ya sebenarnya notifikasi itu udah ada, tapi kayak either gak dipakai, gak diterapkan, atau ya udah diabaikan ya mas. Seringnya kayak gitu, sayangnya. Bahkan kadang kayak Samsung itu dengan One UI dan Oppo ada ColorOS mereka ada fitur kayak focus mode supaya kita bisa fokus kerja, mati notifikasi, tapi lagi-lagi tergantung dari usernya, tergantung dari usernya. Benar. Ya, jadi tadi memang lagi-lagi tergantung dari pribadinya masing-masing. Sebenarnya fitur-fitur dari smartphone itu sudah ada untuk mengurangi intensitas penggunaan, tapi lagi-lagi kalau misalnya kita abaikan, ya pada akhirnya tetap aja penggunaan smartphone sehari-hari itu bisa lebih tinggi gitu. Dan oke, terkait smartphone, mungkin di 2021 bakal ada tren baru ya. Mungkin yang sebelumnya masih berupa konsep, masih berupa bayangan dari beberapa brand, tapi mungkin akan ke implementasi gitu. Mungkin yang paling dekat, mungkin salah satunya teknologi camera under display, mungkin ya. Ketika di 2020 udah ada satu iPhone ZTE gitu, dan nggak masuk Indonesia. Tapi nggak masuk Indonesia, dan itu flagship juga masih kelasnya. Oppo memang sudah menampilkan rupa-rupanya itu udah beberapa kali, tapi belum diimplementasi. Mungkin 2021 bakal ada. Nggak tahu deh. Kalau menurut Mas Bambang kira-kira apakah bakal kayaknya sih hari refleksi dulu mungkin ya sebelum pada akhirnya di kelas-kelas lain. Itu kan bagian dari biar layar itu makin keren kan. Kalau sebelumnya kan ada apa yang model poni, mulai dari poni yang lebar banget, terus water drop notes, sekarang punch hole. Nah mungkin dengan under display kan layarnya jadi penuh. Walaupun itu tetap harus memastikan perusahaan smartphone bagaimana kalau kameranya tetap oke, itu harus dipastikan sih kayak gitu. Karena fingerprint under display aja udah ada kan, bisa gitu. Harusnya sih memang bisa, cuma kita nggak tahu. Secara teori sih bisa, secara teori ya. Dan itu pun juga fingerprint under display di awal kayak susah banget buat tangan yang basah, tapi sekarang udah ada sensor optikal yang nggak perlu cahaya, dia udah bisa detect gitu ya. Mungkin sama halnya seperti kamera under display perlu disesuaikan. Biasanya sih jangan terlalu berat ketika ada produk pertama sih. Biasa tuh setelahnya karena pasti agak kayak ibaratnya kayak beta version deh. Pasti ada error-errornya apa gitu. Dan entah lambat lah apa gitu. Tapi itu harus ada karena kan ketika produk pertama dipakai user, akhirnya ketahuan tuh masalah kayak apa. Nah, produsen kemudian produk di versi berikutnya sih misalnya gitu. Mungkin itu lebih itu ya. Juga ini kayaknya juga dengan ada teknologi kayak itu kemungkinan besar juga akan mengubah konsep desain di smartphone ya.
Mungkin untuk kayak dimensi atau apa, karena kan kita lihat ya contohnya untuk kayak sejak wireless charging gitu kan, itu kan semua handphone itu harus belakangnya itu bodinya kaca, karena kan memungkinkan untuk sensor itu kan, karena kalau misalnya plastik atau apa nggak bisa. Ya jadi sekarang ini bahkan handphone yang untuk yang mid gitu kan, udah main ke bodi kaca semua gitu, karena memang udah punya fitur itu gitu. Kalau dulu kan kagak, cuma kayak yang untuk flagship aja ya, sekarang ada ya. Jadi lebih ke situ sih. Dan sekarang sebenarnya mulai tahun 2020 itu udah mulai teknologi wireless charging itu kecepatannya udah ngejar sama teknologi pakai kabel. Jadi dulu 5W kan, sekarang udah 10W, terus 15W itu makin kenceng. Makin kenceng. Dan berarti kayak orang tuh kalau kesetrum langsung mati gitu ya. Cepet banget gitu. Dan satu lagi nih, gue juga nggak tahu ya. Kalau nggak salah dulu ada konsep pengisian kan wireless charging itu dulu di otak gue tuh adalah ngisi daya tanpa kabel. Jadi lo benar-benar kayak ada chargernya entah di mana, lo jarak 10 meter. Ternyata kan konsepnya harus melalui baki nempel gitu kan. Nah itu. Nah, kalau nggak salah udah ada konsep kayak gitu ya, Oppo apa ya? Iya, memang di tahun ini tuh udah ada percobaan supaya nggak perlu nempel. Jadi kayak bisa dari jarak mungkin 500 atau 1000 meter gitu ya, itu udah lumayan kan. Jadi kita ngecasnya mungkin aku bisa sambil dipakai. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak Bluetooth mungkin ya. Jadi harus pairing gitu mungkin ya. Mungkin. Tapi memang masih nggak tahu sih. Mudah-mudahan sih gue berharap banget tuh tahun. Seru sih kalau. Iya, karena kadang-kadang ribet gak sih lu kayak gitu. Banyak kabel-kabel numpuk. Kadang-kadang tuh di rumah kan juga ada 4 slot gitu. Itu semuanya kayak isi semua. Itulah kenapa Apple yang baru kan nggak ngasih. Iya dan. Nah itu Apple tuh cukup menarik. Sekarang ada yang namanya MagSafe ya. MagSafe itu wireless charging, tapi masih ada kabelnya sebenarnya. Jadi dia ngecas pakai ada kayak piringan bulat gitu di belakang, nempel, tapi at least kita nggak perlu nyolok. Dan MagSafe itu membuka potensi untuk para pihak penyedia aksesoris pihak ketiga untuk bikin aksesoris tambahan yang menggunakan magnet. Itu sih kayaknya menarik sih, kalau mungkin tahun depan bisa jadi kali ya ditiru oleh brand-brand harusnya lain. Brand lain ini sih kalau dia open sih harusnya bisa, kayak Wireless kan dia open kan. Nggak tahu nih yang MagSafe nih open nggak? Yang MagSafe itu pokoknya mereka nanti ketika ada produsen yang mau bikin dengan standar MagSafe, mereka bisa mengajukan ke Apple gitu. Oke. Harus dapat ini kan paten Apple kan. Dan itu katanya sih jalan awal untuk iPhone nanti nggak pakai port gitu. Dengan adanya MagSafe itu. Aksesoris mungkin bisa, tapi apakah brand ponsel lain Android pakai apa enggak sih itu? Nah, iya itu sih. Tantangannya di situ. Atau mungkin dia yang eksklusif Android mungkin dia bikin yang model serupa mungkin ya. Ya mungkin namanya bukan MagSafe. Biasanya kan Android itu bisa lebih massal, bisa lebih massal gitu kan. Teknologinya ATM sama dia turun modifikasi kan. Karena memang katakanlah dulu deh 2013 itu Nokia sama Microsoft rilis Lumia itu udah punya wireless charger, bisa mendukung wireless charging, tapi terus tempat umum atau penyedia aksesori nggak ada tuh yang bikin aksesori. Tapi ketika iPhone bisa wireless charging, baru tuh mulai semuanya booming. Jadi kayak mereka tuh pelopor, dimana mungkin setelah MagSafe bakal diadopsi juga sama yang lain, termasuk jual handphone tanpa charger. Gimana dibully di awal, kompetitornya ngikutin. Sebut saja namanya Mawar. Ya pokoknya itu sih, makanya gue berharap banget yang wireless charging yang benar-benar tuh penting banget gitu ya, karena tuh simple ya. Iya, karena teknologi itu kan biasanya menjawab kebutuhan orang kan. Dimana gue juga kayaknya itu emang butuh gitu, dimana kabel-kabel itu nggak butuh ya, karena kadang-kadang memang kan enteng ya, cuman kabel, tapi kadang-kadang kita merasa kayak berat ya bawa kabel-kabel gitu ya. Jadi belum lagi kalau sekarang tuh punya masing-masing ya, misalkan Oppo dia punya VOOC kan, ketika dipakai di yang lain nggak support itu males kan. Pada itu Type C sama Type C itu nggak bisa. Harus kompatibel lah. Jadi bisa dipakai ke semua. Kalau udah bisa nyebrang ke misalkan dari laptop ke ini ke kulkas ke ini, wah gila tuh mah udah hebatnya. Tikus juga bingung tuh nyari yang gigit kan. Sialan gitu ya, mata pencarian gue lah. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalnya menurut Mas Bambang sama Mas Syawir, kalau misalnya tahun depan brand-brand smartphone lain ikut jualan handphone tanpa aksesori, kayak
katakanlah sebenarnya Apple itu mungkin quote unquote lumayan pintar karena harga iPhone 12 nggak naik, tapi aksesorisnya nggak ada. Ya sama aja sebenarnya, mereka beli charger gitu. Nah, kalau menurut Mas Abdi gimana? Kalau misalnya nanti yang lain ikutin gitu? Sebenarnya itu nggak masalah, kan bagus sih kalau dari sisi kan lihatnya di start kita kan kabel itu sangat banyak itu dari sampah kan, itu ya nggak bagus bagi kita juga gitu. Dan masalahnya sih sebenarnya gini, kalau untuk pengguna Android, semua kabel tuh sama. Semua kabel sama, cuman mungkin kalau untuk fast charging doang ya beda. Cuman kan tetap nih kayak misalkan gue pakai si fast chargingnya si Samsung nih, Samsung sama LG gue pakai tuh dua-dua fast charging. Tapi dua perangkat itu cukup bawa satu charger aja, ngapain gue bawa dua gitu kan? Tantangannya tuh sih sebaiknya mereka meninggalkan ego masing-masing terutama itu. Kalau biasanya jadi kompatibel, jadi kompatibel fast charging terutama. Jadi kan itu kayak baru oke sih kayak gitu. Iya, harusnya kayak gitu kayak. Sementara sekarang mau nggak mau kita harus bawa gitu. Sementara kayak Oppo atau Realme gitu, dia fast charging juga, tapi untuk tipe USB itu beda gitu kan, nggak sama gitu. Jadi mungkin ujungnya sama USB-C, tapi kabelnya, teknologinya beda ya. Dan itu sih yang agak maksudnya. Ya percuma juga gitu, ya aku slotnya sama, ini sama, tapi teknologi beda ya itu. Yang berhasil ke depan sih, misalkan udah bisa kolaborasi compatibility-nya udah bagus, mood gue juga tanpa kabel pun, tanpa adaptor bodo amat gitu kan, karena kan kita bisa, kan percuma juga loh. Kita ibaratnya coba deh kalau dikumpulin di rumah dari pertama kali di smartphone, itu pasti ada kan, pasti ada gitu. Makanya itu kalau, ya itu salah satu mengurangi efeknya ya. Salah satu mengurangi limbah teknologi sih, elektronik. Tapi kalau Apple sendiri sih gue nggak percaya itu ke situ sih, karena harga chargernya juga mahal kan. Itu ya pokoknya. Tapi kalau untuk tapi Apple tuh salah satu perusahaan yang sangat peduli. Iya, kalau kita lihat dari track record-nya itu memang paling untuk yang lebih kayak green teknologi lah dia tuh, lebih ke situ. Nah, terus apalagi? Kita kan tadi ini udah ngomongin teknologi yang ini ya, teknologi yang paling bermanfaat, yang paling banyak dipakai. Tapi tahun 2020 ada nggak sih teknologi yang zonk gitu, yang ada tapi nggak kepake gitu, yang nggak ada gunanya? Ada nggak menurut lo gitu? Nggak ada gunanya? Iya. Ya mungkin kalau di Indonesia ya handphone yang kompatibel dengan jaringan 5G mungkin karena mendukung ya, jadi kayak brand jual itu nggak menarik gitu. Soalnya kita belum bisa nikmatin fiturnya. Iya, terus paling ini ya kali ya, kalau gue sih yang merasa yang untuk yang pop up gitu sih. Pop up itu sebenarnya keren sih, cuman ya itu salah satu itu kayaknya masih fase awal ya, jadi masih banyak di ini. Tapi emang sampai sekarang kayaknya males sih gitu. Ya, ini. Mungkin karena apa ya, karena ya memang diklaim kan bisa kuat berapa kali gitu ya, cuman namanya teknologi namanya moving parts kan, bergerak pasti ada masanya. Secara konsumen dia lebih nyaman beli yang nggak ada gitu-gituannya, karena lebih safe aja kayak gitu sih. Dan juga kan sekarang kan handphone yang pakai pop-up kamera belum bisa sertifikasi IP rating. Jadi flagship kalau rilis itu nggak ada IP rating, jatuhnya kayak kok bukan flagship gitu. Makanya Samsung ketika bikin A80 udah itu doang, satu nggak bikin lagi. Terus termasuk yang Oppo juga kayaknya yang baru-baru dia nggak pakai gitu kan. Kayak dari Find X yang kelihatan futuristik banget. Iya, bagus ya. Nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi gitu. Kembali ke Find X Pro yang memang secara flagship itu mateng banget, tapi ya udah kamera pansel, desainnya sama desainnya sama yang lain. Kayaknya tinggal Zenfone 7 yang masih pakai. Itu pun nggak bagus ini kan. Gitu. Terus kalau yang masalah fitur-fitur ngezoom gitu gimana itu? Itu oke gak sih? Maksudnya termasuk yang berguna apa zonk gitu? Kalau zoom kamera? Yang berguna sih itu, terutama bagi foto sih berguna gitu. Karena sebenarnya kan perlombaan di sektor smartphone itu ada di kamera terutama sekarang kan. Jadi di bagian yang still life, yang still foto, dia terutama zoomnya makin jauh biar bisa foto bulan macam-macam itu. Untuk fotografi makin oke sih, karena kalau misalkan kita konser nanti jika udah normal kita dapat tiketnya paling belakang nih, kita bisa zoom ke artisnya yang paling dekat kayak gitu sih. Itu berguna kayak gitu. Termasuk videonya juga makin oke sekarang sih. Udah ada 4K yang 60 fps nya kayak Mate Pro yang baru ya. Mate 40 Pro itu makin bagus sih untuk ini kamera. Sekarang memang
dengan bertambahnya jumlah sensor di handphone, kayak ada flagship itu mereka rilis kamera zoomnya nggak cuma satu tapi dua, yang satu telefoto 2 kali untuk portrait, yang satu 5 kali untuk zoom yang lebih jauh. Gitu. Mungkin kerasanya gimmick, tapi ketika kita pakai itu sehari-hari akhirnya kepake sih buat ngambil nggak tahu lah objek atau pemandangan yang awalnya dari jauh kita nggak bisa ambil atau digital zoom pecah gitu. Dengan adanya periskop ya mungkin aja jadi lebih versatile handphonenya gitu. Walaupun sensornya fix katakanlah, jadi compatibility-nya bisa lebih lebar gitu. Ya, terutama kan buat pamer di sosial media kan. Iya betul. Ya kadang-kadang juga tuh mikirnya buat ngintip siapa gitu. Kurang mandi di sini ya. Kan apartemennya sebelah-sebelahan atau wah gila. Kalau kita foto selfie di depan kaca, handphonenya kameranya banyak sensornya gitu. Itu kamera boba. Ada prestisnya sendiri. Ya terus juga ini kalau gue baru ingat nih, baru ingat banget mungkin Lasso ya, yang Facebook yang katanya mau nyaingin TikTok tapi langsung ngilang gitu aja. Pernah pakai? Belum. Iya, gue juga belum pernah pakai sih. Saking gagal. Iya, saking gagal itu salah satunya. Kalau produk gagal tuh banyak sih. Kalau secara aplikasi, termasuk yang Twitter kan baru-baru ini Periscope dibilang ini kan. Sebelumnya juga Twitter juga apa sih? Sebelumnya kan ada juga tuh yang dimatiin. Ini Fine. Fine itu mati juga. Banyak sih. Google tuh banyak banget Google yang dimatiin. Google Plus tuh yang paling gede sosial media yang pengen nyaingin apa, yaitu karena user udah happy dengan Facebook, dengan ini, malas dia untuk pindah ke tempat baru lagi, walaupun dia secara privasi lebih oke, secara keamanan lebih oke gitu. Karena balik lagi jika audien gak ada yang pakai ya udah gitu. Nah ini nanti Twitter nih juga menurut gue yang Twitter Fleet yang story itu juga menurut gue salah satu yang zonk sih. Buat apa coba gitu kan? Ya jangan-jangan nanti kita buka Microsoft Office juga ada story. Bukan so ada. Terus melukin terus ada storiesnya lah. Tapi itu kalau dari sisi aku sebagai publisher itu menarik sih, maksudnya kalau untuk media dia membawa habit Instagram, jadi dia kadang-kadang orang malas membaca berita sampai bawah kan, di atas tuh ntar bisa lihat rekomendasinya apa-apa. Begitu sih kalau dari sisi media gitu, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan Spotify mau bikin tuh kayaknya ya buat apa gitu. Karena kan Spotify dia lebih ke dengerin kan, nggak bakal terus-terusan di situ gitu. Cuman memang kabarnya kalau Spotify itu postingannya tuh dari artisnya, dari artisnya, nggak dari Kalau dia pengguna nyampah semua sih, gila. Semua kode disampaikan lewat Spotify Stories ya. Lagu galau ini tolong saya didengar gitu. Langsung pada itu. Karena kalau Stories tuh di Twitter mungkin kurang enak karena habitnya orang kan scroll lihat apa yang lagi rame apa. Tapi di Instagram kan itu justru kayak membunuh timeline kan, feed kan. Orang justru malas lihat feed. Gue berasa banget sih feed itu. Ampun, yang like postingan gue cuma berapa gitu biasanya. Tapi kalau feed kalau story yang lihat banyak kan. Iya, padahal kalau di stories itu impressionnya tinggi ya. Tinggi gitu. Dan siarnya lagi nih si Instagram pinter banget kan, kita udah impulsif banget kan ngecek yang like gitu. Sekarang ditaruh itu dong, tombol shopping. Itu salah satu nggak berguna. Gue juga kayak ini apa sih narasi sini. Kalau itu emang Mark Zuckerberg dia pengen makin tajir aja gitu. Makanya ya bos ya. Dia semua bisa diuangkan. Iya. Nah duitnya kayak begitu, ngeselin. Tapi ya gitu karena kita berasa salah pencet. Akhirnya kita langsung buru-buru capek kan tanpa melihat apa yang dijual gitu. Gue sih belum tahu, cuman kalau sekarang ini menurut gue itu salah satu teknologi yang belum nggak berguna gitu, belum berguna lah karena kalau ujung-ujungnya percuma ya, ujung-ujungnya disuruh ads, suruh spam iklan ya percuma juga gitu-gituan kan. Karena kan setahu gue kan platform itu kan agak membatasi orang jualan ya, kecuali kalau beriklan. Iya gitu sih, lebih jadi teknologinya kayaknya juga kemungkinan gitu kan nggak bakal lama gitu kan, kayaknya orang bisa jadi ngerasa bisa jadi kayak jadi ini kita bertiga, lu pernah lihat ya postingan apa yang di tab itu yang di shopping. Awalnya dari yang sering kepecet, pada akhirnya stay di situ, kayak nyoba akhirnya beri kesempatan. Berarti tiap orang beda-beda. Kalau gue enggak, gue takut tipu sih soalnya. Udah cukup. Saya juga nggak pernah sih. Karena katakanlah misalnya di Instagram ya ngelihat konten handphone atau aksesoris, terus pada akhirnya toko aksesoris itu pasang shopping, terus akhirnya ketika mencet itu muncul tuh case handphone
menarik. Terus akhirnya scroll akhirnya menghabiskan waktu juga di situ. Soalnya kalau gue ya, kalau misalnya kalau gue lihat dari si Facebooknya itu juga sebenarnya ada kan fitur itu yang dijual tuh nggak masuk akal. Marketplace-nya iya, misalnya motor cuma 7.000, serius gitu kan 7.000. Itu marketplace yang di Facebook itu gagal sih, marah sih itu. Jualan pelet lah, jasa pelet, apaan coba ini kan? Jadi kayak yang kesaing, kayak semua aja jualan gitu kan. Beda gitu kalau kita di malah tuh. Tapi kalau Instagram dia lebih rapi kan, karena nggak ada headline-nya kayak gitu. Ya Instagram lebih rapi dan barangnya somehow lebih terjamin aja. Cuman walaupun pada akhirnya belanjanya di e-commerce, paling nggak udah mulailah kita habit untuk ngelihat barang-barang tuh di fitur shoppingnya Instagram. Cuman sih maksud gue sih begini ya, karena kan ini memang udah disiapkan untuk belanja online ya. Sementara orang Indonesia tuh belum teredukasi untuk, itu takutnya dipakai untuk modus kejahatan baru. Sementara kalau untuk kayak platform yang udah jelas kayak si Tokopedia, Bukalapak, tapi kan masalahnya gini, Instagram tuh udah lama jadi platform untuk belanja online yang manual, maksudnya shop sista gitu loh. Yang dia jualan kerudung, dia galeri kemudian pesan DM itu udah banyak kayak gitu. Makanya kayaknya Instagram bikin kayak gitu melihat habitnya banyak yang lihat sebagai all shop sih kayak gitu. Ya meskipun juga banyak yang ketipu juga itu resikonya gitu emang. Sampai sekarang pun mereka ordernya by WhatsApp ya sis gitu. Tetap aja. Resikonya gitu. Makanya sih gitu. Mudah makanya itu dia. Teknologi itu harus diimbangin sama keamanan juga sih, jangan sampai nanti setiap orang tuh bebas buka toko, dan kadang-kadang kan toko yang dia itu display itu ngambil dari toko lain gitu kan. Masukin soalnya tuh jeng jual gitu. Ibaratnya Facebook aja banyak loh kayak penipuan. Tapi kalau kayak gitu Tokopedia juga banyak sih yang dia duplikat. Duplikat, tapi Tokopedia itu kan kita bisa, maksudnya dia udah ngeluarin disclaimer kalau jangan belanja di di dalam transaksi di luar Tokopedia. Dan semua platform kan Shopee juga kayak gitu kan. Dan kita bisa report segala macam. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Orang tuh yang baru pertama kali pakai sosial media untuk terutama ibu-ibu, kita lugu banget murah nih, langsung aja itu. Jadi itu salah satu mungkin fitur yang kalau di gue pribadi itu masih nggak berguna karena gue masih percaya sama platform e-commerce dibandingin sosial media di mana siapa aja tuh bisa jualan gitu. Open BO juga bisa lah. Open belajar online. Iya, belajar online maksudnya. Karena perlu dijelaskan deh. Jadi itu kayaknya tren sosial media tetap sama ya dengan 2020 ya, tahun depan kayaknya. Udah masih tetap pokoknya Pilpres kapan sih? Pokoknya itulah. Pokoknya udah nggak ada, jadi seharusnya lebih cooling down ya. Iya, kayaknya sih harusnya lebih cooling. Karena gue kadang-kadang suka gedek ya, maksudnya ini jelas-jelas pandemi. Harusnya orang itu lebih maksudnya lebih prihatin lah. Timbul rasa kesetiakawanannya, jiwa sosialnya atau apa. Ini enggak, tetap aja masih istilah maksudnya masih tergiring sama isu-isu politik, jadi kadang-kadang ribut kan. Gila pandemi aja diributin gitu kan. Maksudnya kadang-kadang gitu sih, makanya gue juga mulai agak berkurang tuh untuk intensitas ke medsos. Memang dulunya buzzer ya mas? Buzzer P, pakai P tapi suaranya diganti. Gue dulu selalu rajin gitu ngelihat dan selalu selalu pokoknya gue termasuk aktif lah dan selalu nggak takut untuk ribut. Tapi sekarang kayaknya pas setelah ini kan musibah ya, kok maksudnya orang tuh masih terbawa gitu kan. Empatinya nggak ada. Iya, maksudnya empati nggak ada, bahkan ya sorry to say lah, maksudnya untuk beberapa orang yang terinfeksi kena corona di mana dia itu bukan dari golongan dia terus disumpahin, kan aneh menurut gue. Ya secepatnya gitu kan. Maksudnya kok aneh ya gue ngeri aja sih, maksudnya jadi kan corona itu kan ibaratnya kayak musibah yang masih bisa diantisipasi lah. Gue takutnya misal musibah lebih besar gitu. Kalau netizennya masih kayak gini, gue ngeri aja sih. Lebih kayak aduh kok udahlah gitu. Maksudnya di era dimana kita tuh keseharian mungkin sudah lelah dan hiburan tuh udah terbatas gitu. Media sosial jadi salah satu pelarian. Buka Twitter kok isinya gini gitu kan. Jadinya malah tambah stressful. Makanya itu dia sih salah satu monetasi kan ibaratnya kita kan lagi pandemi gini ya, maksudnya pandemi ini kan corona itu kan salah satu yang diserang itu adalah imunitas. Kita harus jaga imunitas. Nah, salah satu imunitas yang bagus itu dijaga tuh lewat apa yang kita baca di
media sosial. Nggak bagus juga tuh kita misalnya baca info-info nakutin. Itu menurut gue sih itu informatif, tapi jangan parno lah. Karena kalau parno itu imun turun. Makanya gue lebih seneng nge-share berita-berita kucing gitu lah dibandingin goceng gitu, dibandingin harus nge-share sesuatu yang gue dulu memang termasuk yang semangat tuh menginvokasi orang, mengedukasi. Tapi gini ya, gue mengedukasi orang tentang COVID. Kan COVID itu terpecah dua ya, ada COVID Nazi sama COVID idiot. Nah dua itu ribut di gue jadi misalnya dua sisi gitu. Satu bilang karena gini, gini. Aduh pusing gue, udah gitu. Jadi kayak susah banget gitu. Udah terlanjur kita itu memang suka netizen, suka kegaduhan gitu. Jadi hal-hal yang kayak harusnya lo semua sepaham, semua kita sama gitu biar pandemi ini bisa ditangani dengan baik. Karena kan kita nggak bisa berharap dari pemerintah gitu kan. Maksudnya ya pemerintah aja kayak setengah hati gitu kan, kayak ya maksudnya dari kitanya gitu harus kompak, harus ini enggak. Aduh pusing deh gue. Sekali ada edukasi yang benar untuk itu diserang dua sisi gitu kan. Ada satu sisi bilang lo jangan informasi itu jangan bikin gini, nanti orang makin santai. Satu lagi orang bilang, woi lo nakut-nakutin aja lo gitu. Akhirnya kita fokus untuk berbagi joke buah bapak. Iya, joke buah bapak aja lah. Support itu paling oke lah pokoknya. Gitu aja. Jadi kita nyanyi-nyanyiin aja lah. Nggak usah terlalu berat-berat banget gitu, karena kita butuh sesuatu yang positif biar terhindar dari positif COVID ya. Mending ini ya baca kismologi.id aja. Iya. Baca itu lah. Informasinya positif. Iya, informasi positif. Ya itu sih kalau ten medsos menurut gua. Kalau untuk perilaku netizen memang susah ditebak, tapi pasti bakal sama. Tapi kalau untuk teknologi gua masih belum tahu sih. Mungkin kan teknologi yang paling masih kepake banget karena gini ya. Kemarin itu kan perusahaan-perusahaan tuh banyak yang PSBB segala macam. Nah itu mereka bikin kayak Gizmo lah, bikin unboxing live nah itu kan jadi kayak si akun-akun kayak si XX1 itu kan dia kan contoh lah platform bioskop gitu, mereka kan bioskopnya tutup tapi sosial media itu tetap jalan. Salah satu biar engaging sama followernya adalah ngadain talk show atau apa tuh di IG story itu. Jadi yang menurut gue tuh paling banyak banget, dan itu gue banyak banget dapet ilmu dari situ. Jadi termasuk penggibahan gitu, kayak dulu gue nggak tahu sih ini, ternyata dari situ gue tahu sih ternyata nggak sembarangan loh gitu kan. Jadi banyak banget dapat insight sih. Dan bahkan kan sekarang juga gara-gara teknologi itu juga orang banyak skillnya nambah ya. Kayak jago masak, jago apa gitu. Karena itu tutorial banyak sama workshop yang kayak gitu, webinar banyak. Makanya untuk webinarnya gratisan, wah gila tuh banyak banget. Dan kan gue juga sempat ngikutin yang beberapa yang untuk digital marketing itu ya ibaratnya buat nambah-nambah. Bahkan gue sampai kursus bahasa Indonesia gue ikutin. Gue ngeliat ternyata begini, ternyata masih baik sih, ternyata gue pernah salah loh. Jadi kita ibaratnya pandemi ini teknologi itu benar-benar membuat orang itu nggak cuma mudah segala macamnya, termasuk menjaga nambah skill sih. Tapi tergantung lo mau skillnya di mana. Kalau misalnya mau skillnya nyari nambah juga bisa. Ada caranya. Konten creator makin ini ya, makin banyak ya mungkin ya nanti makin beragam mudah-mudahan ya. Dan termasuk masuk ke TikTok gitu ya. Itu yang TikTok itu gue juga itu TikTok itu gue dulu underestimate loh. Ini bocah-bocah ala yang cuma bisa gitu. Tapi setelah gue lihat mereka ngeditnya pakai apa ya? Gue merasa bego banget gitu kan, yang ibaratnya yang kita mungkin biasa bikin konten yang dari dulu, yang gue juga biasa di kerjaan bikin video konten, begitu ngeliat anak TikTok bikin konten-konten ajaib gitu langsung. Dan mereka serius banget loh bikinnya. Mereka serius banget. Gila. Makanya dulu cuma dianggap cuma joget-joget atau apa, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Sampai mood gue tuh, gue lebih senang dapat tutorial apa-apa di TikTok sekarang. Lebih simpel di market. Ya, lebih simpel. Bahkan sampai sekarang kan lagi tersaham ya. Orang saham itu juga banyak tuh yang ngasih tutorial. Akhirnya saking banyaknya gue nggak mau ikutan saham. Pusing gue bingung. Iya, tapi itu memang benar-benar makin banyak, bahkan juga banyak beberapa yang tiktokers itu yang ngetop selama pandemi gitu. Mungkin mereka memanfaatkan kemageran dia kan, bikin ternyata jadi tiktok seleb gitu. Ada beberapa gitu. Jadi ya itu kalau misalnya teknologi dioptimalin dengan bener sih ya jadinya kayak gitu ya. Kalau lu cuma ngabisin jari lu cuma buat begibah ya udah cuma nambah dosa paling gitu kan. Itu sih ya. Tapi kalau dari ya kalau untuk baiknya kalau medsos ya kayak gitu-gitu aja menurut gua.
lebih ke, tapi untuk partisipasi untuk video maksudnya untuk konten video tuh kayaknya makin banyak sih. Orang itu karena orang udah nggak pelit kuota juga harganya udah mulai murah, internet mulai juga udah ada paket khusus buat YouTube dan segala macam. Jadi kayaknya orang udah nggak takut, terbiasa untuk ini ya. Iya, untuk nonton video kan kalau dulu kan ya habis video gitu ya, video gitu. Sekarang mah udah tonton. Beli paket 50 iya, habis gitu, sekarang. Iya. Malah tuh kadang-kadang juga bisa ada juga tuh konten-konten yang cuman apa ya? Kayak ceritain itu cuma muka dia doang itu satu gitu. Kayak gini, misalnya muka gue di kasat itu terus ngomong gitu. 15 menit dong, gue tonton cuy. Padahal itu kan sebenarnya karena mungkin gue padahal itu sesuatu yang bisa ditulis kan. Iya. Kenapa nggak tulis aja biar gue ngeliat muka lu gitu. Tapi karena itu kayak gue rela gitu dia ngomong gitu. Mungkin karena kita udah lama nggak interaksi sama orang secara tatap muka ya, jadi ya secara virtual kayak engaging aja kita. Dan salah satu lagi, kita itu negara yang literasinya tuh paling rendah kan, dari 60 negara kalau nggak salah kita peringkat 2 di bawah nih. Nah itu, jadi video itu kayak bakalan jadi karena orang mas baca ya, lebih suka nonton sama dengerin. Iya sih, nonton video yang pakai suara autotune sebenarnya ya kan, itu kayak dari narasi dijadiin video orang lebih milih akses itu. Iya. Makanya nih buat teman-teman nih, buat teman makanya kita ini deh. Buat yang mas baca udah sini aja gitu. Makanya sebenarnya juga yang akhirnya kita bikin akhirnya walaupun tahun sebelumnya video kayaknya ya udahlah ntar dulu kita bikin. Makanya sekarang nanti tahun 2021 kayaknya video kita juga mau bakal lebih fokus sih. Iya. Walaupun yang artinya tetap sih, kita harus pasti bakal lebih kuat lagi. Dan kayak tren untuk misalkan teknologi misalkan kayak video conference segala macam tuh, bang kita kan masih ngeliat perkembangan pandemi ya. Iya. Jadi kayak sih kemungkinan masih kepake. Iya. Sampai mungkin paling enggak pertengahan tahun lah. Jadi masih ada tuh, jadi kayak seminar-seminar, webinar segala macam tuh masih ada. Makanya nanti kita juga planning dari Gismo lagi sedih pun juga kan kita bakalan bikin webinar juga kan. Jadi misalnya mau kerjasama udah kontak kita. Mumpung belum dimulai 2021. ya gitu aja. Gimana? Ada ini lagi ya? Oke sih. Ya intinya kita semangat lah menghadapi 2021. Pokoknya seperti pas depan cerah insyaallah. Amin. Ya, pokoknya mudah-mudahan lah tahun 2021 itu teknologi makin bagus, makin bermanfaat dan kita juga makin bisa mengoptimalin. Kita jangan cuma jadi pemakai, tapi juga seenggaknya bisa dapetin sesuatu yang dari situ. Produktif dari situ. Produktif. Karena lu cuma dibikin jadi budak konten buat apa gitu kan? Maksudnya cuma jadi maksudnya ya cuma dimanfaatin jadi produsen konten tapi lu nggak pernah upgrade skill lo atau nggak manfaat di situ kan juga sayang gitu kan. Jadi gue ngomong gini udah kayak orang bener aja. Itu buat gue juga, itu nggak buat enggak sebenarnya. Menurut gue jadi curahan hati gue pengen kayak gitu. Karena selama ini mungkin cuma pas kamu ya mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa maju dan sukses bareng semua. Dari rezeki juga semua mudah-mudahan makin membaik. Jadi biar bisa nanti nonton durasi video kita yang 3 jam juga nggak masalah ya. Tetap sebelum 1,5 jam. Iya, udah 1,5 jam kita sekarang. Oke, jadi pokoknya teman-teman Gismo kita tutup dulu ya untuk video Kaleidoskop 2020 ini. Nanti tren ini. Ya, membicarakan tren di 2021 seperti apa. Nanti kita lanjutin lagi mungkin di video-video berikutnya pembahasannya lebih menarik lagi. Oh iya. Jadi selain kalau teman-teman misalkan lagi nyetir atau apa mau dengerin ini bisa di podcast kita karena kita ini juga ada podcastnya ya di Gismologi di Spotify. Jadi itu aja. Gue Cawir pamitan. Bambang. Saya Pras. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.